Manfaat dari ngopi Kamtibmas adalah yang pertama sekali adalah peningkatan silaturahim, Pak, dengan warga masyarakat antara petugas kepolisian, terutama anggota Babin Kamtibmas, melakukan kegiatan pendekatan dengan warga. Jadi tidak ada jarak lagi antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Yang jelas untuk silaturahim, Pak. Warga tuh memahami bahwa ada kepolisian di tengah-tengah masyarakat yang selalu mendampingi masyarakat, pengurus lingkungan, yaitu Babin Kamtibmas di kelurahan kami. Kemudian juga warga paham apabila ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, bertanya, atau pengaduan yang sifatnya dini, ya itu bisa ke Babin Kamtibmas sebelum barangkali membuat laporan polisi dan sebagainya. Ya, saya secara pribadi sebagai pemerhati masyarakat, baik itu khusus di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, maupun di Tangerang Selatan, Pak. Jadi wabil khusus malam ini saya tentunya menilai sangat positif, Pak, dari apa yang dilakukan oleh Polri, yang tentunya di sini secara langsung dari pihak Polsek Ciputat Timur melakukan edukasi kepada masyarakat melalui Pak RW dan seluruh RT yang ada di Kelurahan Cipayung itu, Pak. Kondisi Kamtibmas di Polsek Ciputat Timur cukup kondusif, Pak, ya, karena kami didampingi dengan rekan-rekan mitra Babin Kamtibmas, ya, dari Pokdar Kamtibmas, itu selalu berdampingan dengan kami, Pak, ya. Bahkan kami melakukan edukasi ke masyarakat bukan hanya ngopi Kamtibmas, ada kegiatan Jumat curhat, ada kegiatan Jumat keliling yang di situ diselipkan untuk memberikan himbauan Kamtibmas, Pak. Berkaitan dengan katakanlah informasi ada pelaku kejahatan di katakanlah tempat kami gitu kan, dan kami mengetahui itu, kembali ke arahan yang disampaikan oleh Bapak Polisi tadi bahwa kejahatan-kejahatan yang sifatnya ringan yang bisa diselesaikan oleh kami tentu tidak mendorong itu menjadi laporan polisi. Ya, kejahatan ringan misalnya terjadi katakanlah umpatan kepada tetangga gitu, kemudian katakanlah terjadi ya pencurian botol aqua misalnya, contoh kecil begitu. Ini kan sebenarnya kejahatan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena tidak semua hal yang kemudian ada delik hukumnya diadukan ke polisi. Nah, ini juga perlu kita lakukan pembinaan, terutama di warga kami dan juga warga sekitar kami satu Kelurahan Cipayung ini. Solusi daripada penurunannya kegiatan tawuran, terutama yang didominasi oleh anak-anak pelajar, kami melakukan edukasi bersama rekan-rekan dari pihak Babin Kamtibmas, mendatangi sekolah, atau bahasa kami itu ada program Go to School, Police Go to School. Jadi setiap hari Senin, setiap pihak sekolah membutuhkan pihak kami hadir di tengah-tengah sekolah untuk memberikan atau beredukasi, memberikan himbauan. Baik mulai tawuran pelajar, bullying, narkoba, mungkin penggunaan mensos, atau mungkin termasuk judi online di situ. Kami berikan himbauan, Pak. Jadi kalau di tempat kami ini, kami bagi tugas bahwa urusan berkaitan dengan kebertetanggaan itu di RW, di RT. Jadi RT harus paham siapa saja yang ada di wilayahnya, kemudian mana orang yang baru masuk, mana orang yang keluar gitu kan. Kemudian juga ada identifikasi
soal latar belakangnya, lalu kemudian pekerjaannya di mana, kontak personnya, dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk pencegahan dini, ya mengantisipasi jangan sampai juga wilayah kami kemudian kedatangan katakanlah seseorang yang pelaku kejahatan lari ke tempat kami. Ya, jadi kami sudah berbagi tugas dengan rekan-rekan ketua RT agar soal kewilayahan, soal penduduk di wilayahnya, soal identifikasi siapa dia clear Pak di tingkat RT, dan kami di RW mengkoordinasikan. Nah, saya minta untuk tiap warga yang masuk baru dilaporkan ke RW untuk diadministrasikan, dan juga disampaikan ke pos security bahwa ada warga baru di titik ini gitu. Antisipasi itu memang kami juga dengan hasil ngopi Kamtibmas itu kan kami selalu monitor wilayah. Termasuk di sebelah kiri kami ini Ketua Pokdar Kamtibmas yang selalu monitor wilayah. Memang betul Pak, hilangnya tawuran pelajar menggunakan atribut sekolah kemudian beralih ke menjelang pagi, tengah hari, itu ada di pengendalian oleh medsos Pak. Jadi berubah. Antara yang tadinya tawuran di tengah jalan siang hari berubah. Jadi janjian-janjian melalui medsos sehingga terlaksananya lepas kontrolnya kami kadang-kadang karena tawurannya menjelang subuh Pak. Tapi dengan kegiatan bersama warga, bersama masyarakat, juga Ciputat di beberapa bulan ini sudah mulai menghilang Pak. Kami membuat WAG, WA Group di tiap RT itu satu RT satu WA Group. Jadi di tempat kami ada 5 WA Group RT. Dan seluruh pengurus RT RW kami juga punya WA Group. Yang jadi satu yang isinya adalah pengurus lingkungan. Nah, deteksi dirinya ada apabila seorang warga menemukan tindak kejahatan atau menemukan ketidaksesuaian, misalnya mitigasi bakal terjadi kejahatan, maka warga tinggal memfoto, melaporkan ke grup RT-nya. Atau apabila itu tindakannya harus cepat, warga tinggal kontak ke nomor kontak kami. Di pos security ada nomor kontak kami yang selalu standby untuk segera security melakukan penebalan di lokasi yang dilaporkan. Nah, apabila itu kemudian berlanjut, maka kami selaku penanggung jawab di KRW mengontak ke Babin Kamtibmas untuk minta pengarahan lebih lanjut. Saya adalah pengurus lingkungan yang merasa sangat terbantu. Saya pikir juga teman-teman yang lain begitu, karena kami, ini real Pak saya sampaikan, begitu kami mengalami kesulitan berkaitan dengan atau mengalami kebingungan berkaitan dengan tindakan apa yang harus kami lakukan terhadap temuan atau mitigasi kejahatan, kami lapor ke Kamtibmas dan langsung datang Pak. Langsung datang kami konsultasikan gimana nih jalan keluarnya, apa nasihatnya, apa yang harus kami lakukan. Itu dapat juga masalah tindak pidana yang tipiring lah, tindak pidana ringan, itu bisa diselesaikan di forum warga Pak, ya. Jadi tidak serta-merta ada kejadian-kejadian yang sifatnya tindak pidana ringan kemudian harus dibawa kantor polisi, harus dihukum, kemudian harus diperiksa dan harus diadili. Ya, kami juga memberikan kesempatan kepada forum warga ya untuk menyelesaikan hal itu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang berat, contohnya 365 pencurian dengan kekerasan, ya pencurian dan pemberatan, atau bahkan pembunuhan, itu tidak mungkin Pak. Kami serahkan ke forum warga. Pasti kami akan proses Pak sesuai dengan hukum yang ada. Kami di lingkungan kami, seluruh pengurus ketua RT, kemudian pengurus inti RT dan RW, kami mengkasih HT. Punya jalur khusus di internal kami. Dan juga DWA Group. Dan juga kami pasang CCTV Pak. Kami punya ada 64 titik CCTV satu komplek ini yang itu terintegrasi.
saya, para ketua RT, kemudian komandan Satkamling memonitor itu. Dan juga kami di tingkat kelurahan, kami juga membantu untuk memfasilitasi para ketua RW, RT punya HT. Dan kami membangun satu repeater di tingkat kelurahan untuk berkomunikasi hal-hal berkaitan dengan Harkamtibmas di tingkat kelurahan. Jadi di tingkat lingkungan kami punya jalur, di tingkat kelurahan kami punya jalur, dan juga di tingkat Polsek, Pak. Di bawah Wilkom Polsek Ciputat Timur kami punya saluran jaringan radio sendiri yang itu bisa langsung dikomunikasikan ke atas. Jadi kalau kamu naik ke tingkat Polsek, artinya seluruh Wilkom Polsek Ciputat Timur memonitor tuh laporan kami. Nah ini cepat, Pak. Jadi Bapak polisi yang bertugas hari itu, yang berjaga hari itu pasti langsung monitor dan penebalannya lebih cepat. Jadi ini memang dalam rangka untuk juga memberikan rasa aman bagi warga. Jadi kami mencoba dan sudah kami lakukan memobilisasi kepedulian dengan cara memberikan mereka sarana prasarana terhadap Harkamtibmas, dan kita jalankan bareng-bareng. Memang juga tidak seketika mulus, ya ada proses, ya lama kita benerin sampai kemudian itu menjadi satu mekanisme yang bagaimana cepat untuk bisa ditangkap. Saya merasakan bahwa keberadaan kerjasama baik itu pengurus lingkungan maupun dari pihak kepolisian itu dirasakan sangat nyaman, Pak. Karena saya secara pribadi, saya tahu persis, wabil khusus kepada Pak Mulyadi Widodo sebagai Ketua RW Perumahan Nirada ini, juga beliau sebagai Ketua Forum RT RW Sekelurahan Cipayung, dan beliau tadi sudah sampaikan juga, mungkin saya mempertebal, Pak, bahwa beliau sebagai Ketua Pokdar Kamtibmas itu sangat positif, dan sejak beliau memimpin Pokdar Kamtibmas di Ciputat Timur ini dan Ciputat itu maju pesat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ya. Apalagi bahwa dengan kemitraannya dengan pihak Polri, kaitannya adalah Polsek Ciputat Timur maupun Ciputat, itu sangat solid, Pak.